Tausiah kita pada malam hari ini kultur kadang-kadang bahwa tentang jangan menzalimi antar sesama. Saya ambil ini hadis ya dari kitab Sahih dari karya Imam An-Nawawi. Dan hadis ini bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Kenapa dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari? Nama beliau ini aslinya Jundub bin Junabah. Ya, Jundub bin Junabah radhiyallahu anhu. Kenapa panggilannya Abu Dzar? Karena anaknya Dzar. Dan kebiasaan zaman-zaman dahulu sahabat tabi'in memanggil seseorang itu dengan nama anaknya. Dan Nabi kita Muhammad SAW dipanggil kunyahnya adalah Abul Qasim. Karena nama anak laki-laki yang pertama itu Qasim dari istri Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abul Ibrahim dari Maria al-Qibti dari nah, jadi semua nama-nama sahabat itu dinamakan atas nama anaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari adalah suku yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, hadis ini dari beliau yang beliau dapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti hadis yang disampaikan oleh Nabi adalah hadis qudsi. Ya, perkataan Allah yang redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama dari 10 yang akan disampaikan oleh Nabi ini? Yang pertama kata Allah SWT, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, kata Allah SWT, aku sesungguhnya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah tetapkan di antara kalian semua. Maka dari itu kata Allah, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ini bukan pesan Nabi, bukan pesan sahabat, ini pesan Allah SWT. Tetapi pada kenyataannya pada sampai detik ini juga kezaliman itu terjadi antara kita. Apa bentuk-bentuk kezaliman yang nyata sekali ya di area zaman media sosial ini adalah kezaliman para petinggi, pertaniaga, dan anak perusahaan pertanian itu. Bagaimana mereka dengan zalimnya ya menzalimi kita semua rakyat Indonesia ini dengan mengkorupsi uang 193 triliun itu untuk 1 tahun. Dan korupsi ini berlaku hampir 5 tahun lebih. Itu yang pertama. Kemudian ibu-ibu jelas tahu semuanya tentang minyak kita yang harusnya 100 mili ya menjadi 750 atau 900 mili. Ini sesuatu yang sangat benar-benar kezaliman. Karena kezaliman itu kata para ulama itu artinya melewati batas atau mengambil hak milik orang lain. Dan ini mustahil bagi Allah SWT. Sifat Allah tidak akan zalim kepada manusia berdasarkan hadis yang kita sebutkan. Kemudian apa lagi kezaliman yang terakhir ini? Kezaliman tentang pejabat-pejabat pemerintah menandatangani kebijakan di perusahaan, terutama tentang iblis reduksi, kemudian labor dan short-term. Itu salah satu dari kezaliman yang mereka buat untuk rakyat Indonesia. Akibat dari tanda tangan mereka, lihat banjir di Puncak, lihat banjir di Bogor, lihat banjir di Bekasi, sampai airnya itu bisa lantai 2 rumah di Bekasi itu tertutup oleh air sungai. Dan kata Allah SWT di surah ayat 30, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Semua musibah yang kita terima sekarang ini Bapak Ibu, akibat dari pemimpin-pemimpin kita itu, akibat tangan-tangan orang-orang yang zalim kita. Dan kita kena semua. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita.
Bayangkan kalau ada kesalahan-kesalahan pimpinan kita atau kita sendiri, Allah kasih bentuk bisul aja di muka kita, biasanya kita akan sedikit antara satu sama lain. Tapi banyak Tuhan yang kasih, Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu yang pertama.